Justru rangkaian pernyataan-pernyataan Yesus kalau disusun dari A sampai Z, hasil endingnya itu adalah Muslim. Contoh misalnya, ketika dikatakan dalam Yohanes 14 nomor 31, dikata Yesus, dunia harus tahu aku selalu mengasihi Tuhan Bapa, dan aku selalu menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Berarti Yesus adalah Muslim, berserah diri. Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Yohanes 4 nomor 34, makananku, pekerjaanku, amalanku adalah melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Muslim dia bukan seorang Kristen. Jadi Islam itu sudah ada jauh sebelum Islam disempurnakan. Jadi Islam dikatakan datang, bukan datang untuk sebagai agama baru, tetapi Islam dikatakan disempurnakan. Dengan kata lain, Islam sudah ada pada zaman para nabi, sempurna pada zamannya. Tapi untuk zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat, itu tidak bisa lagi dipakai, harus disempurnakan. Karena ajaran Islam. Udahlah Zuma, makin banyak ngomong lo makin tersesat. Itu yang mau saya katakan. Katanya Islam itu penyempurna dari ajaran nabi-nabi. Ya, menyempurnakan mana dan bagaimana? Islam ajaran sempurna tapi bohong. Bohong Zuma. Kalau pengertian berserah diri seperti itu sebagai kata Muslim, oke. Tetapi bagaimana kamu bilang bahwa Yesus itu Muslim? Untuk menjadi Muslim itu harus syahadat. Syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu bilang kalian juga si Somad bilang Nabi Adam juga itu Muslim, Nuh Muslim, Ibrahim Muslim, Musa Muslim, Daud Muslim. Terus bagaimana syahadatnya? Kok tiba-tiba di dalam Al-Quran itu Adam berdoa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosyirin. Masa Adam doa kayak begitu? Gak mungkin lah Adam berbahasa Arab waktu itu, kan doanya seperti itu pula. Ngarang ini kiai-kiai ini, ustadz-ustadz ini. Betapa banyak dosa kalian karena bohongmu itu loh. Kebohongan yang dibuat-buat, yang diaku-aku, yang dikadal-kadalin oleh kalian. Gak bisa bagaimanapun. Ya, nggak bisa. Di mana Adam doa seperti itu? Jadi saya minta kalian itu, terutama Zuma yang berbahagia dan saudara-saudara muslimku yang berbahagia dimanapun Anda berada, damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, dan tidak ada ajaran damai sejahtera seperti yang dinikmati oleh orang Kristen karena ikut Yesus daripada damai sejahtera yang kalian nikmati. Semua itu daging dan harta dan wanita. Itu yang ingin kalian kuasai. Bagaimana sampai selama-lamanya damai dan sukacita itu? Saudara, bala tentara Islam berhasil menyerang begitu banyak negara di begitu banyak bagian dunia, tetapi di manakah sisa-sisa budaya Islam, bekas-bekas jajahannya itu? Mengapa Islam gagal di banyak negara dengan cara yang dramatis pula? Mengapa Islam didepak begitu meyakinkan dari banyak negara-negara? Karena tidak mau sempurna, kacau. Di Andalusia itu dikuasai hampir 500 tahun oleh Abbasiyah. Tapi sekarang siapa yang mau ikut lagi ajaran itu? Termasuk di Indonesia. Akan ditinggalkan sedemikian rupa dan semuanya tunggang langgang. Biarlah orang-orang Makassar itu nanti menjadi mumi bagi pupuk di ladang. Lu nggak usah ngaku-ngaku lagi, sok-sok banget jadi Muslim. Biarlah cerita Kahar Muzakkar itu dengan segala biadabnya, apa yang dia lakukan terhadap orang Toraja, orang di Mamasa, betapa bengisnya itu. Dan betapa banyaknya sekarang orang-orang Kristen yang melarikan diri ke Amerika. Dan saya kenal satu persatu itu orang.
yang melarikan diri dari kahar muzakkar. Kamu mau begitu lagi, Zuma? Seperti model caramu memaksakan bahwa Islamlah yang benar. Ini berbeda sekali dengan agama-agama lain, entah itu Kristen, Buddha, Hindu, Shinto, dan lain-lain sebagainya, yang tidak pernah menggunakan pedang, tidak pernah memotong-motong kepala orang guna menyebarkan kepercayaan mereka. Lihat Inggris menjajah India, tetapi India tetap saja beragama mayoritas Hindu. Berbeda dengan non-Muslim yang menjelajahi dunia khususnya untuk tujuan dagang. Tentara Islam menyebarkan sayap mereka dengan tujuan memaksa hidup Islam kepada negara-negara yang dilabraknya. Dan saat mencaplok itu, pedang Muslim dengan segera juga merusak, menghancurkan dan mengganti tempat-tempat ibadah orang asli menjadi masjid. Tetapi terlepas dari sistem tangan besi ini, Islam tetap gagal total, gatot. Apa maksud kamu dengan membuat video seperti itu? Video seperti ini, Zuma? Khawatir, takut karena banyak Muslim yang pindah keyakinan karena permainan TikTok ini. Orang pada nonton semua kok. Siapa yang jujur di dalam berdebat? Kalau orang yang benar-benar mengosongkan gelasnya ketika dia datang ke komal-komal Kristen, dia akan mengaku memang orang Kristen jago debat. Pendeta Saifuddin Ibrahim ini bukan jago, tetapi ayam jago. Kok. Gak ada Zuma. Belum pernah ada di dalam sejarah kemanusiaan sebuah kekuatan agama didepak begitu banyak. Kenapa kenyataannya beberapa negara itu bahkan sampai kelewatan dan membalas dendam mereka pada Muslim dengan cara yang lebih kejam. Terutama mereka yang dari Arab itu. Sehingga Arab yang misalnya yang Arab-Arab di kampung-kampung di Eropa sana melarikan diri kembali sampai jatuhnya Turki Utsmani 3 Maret 1924, 100 tahun yang lalu. Porak-poranda lo. Apakah karena begitu banyaknya pengaruh TikTok dan teknologi ini, lalu Islam ini akan rontok dan hancur? Saya tidak perlu ngomong seperti itu, tetapi pasti Tuhan melaksanakan rencana Tuhan yang lebih pasti terjadi. Dan mengapa negara-negara yang dulunya berstatus negara Islam sekarang malah begitu membencinya? Mengapa mereka begitu jijik pada Islam? Apa yang membuat orang-orang bisa berontak terhadap penguasa Islam sampai harus membersihkan seluruh negara mereka dari elemen-elemen Islam? Bukankah ini menunjukkan bahwa non-Muslim pada akhirnya muncul kembali di mana-mana dan memerangi kekuasaan Islam selama berabad-abad di tanah nenek moyang mereka sampai mereka menang? Bukan tendensius, ini fakta sejarah kok. Dan fakta selanjutnya bahwa negara-negara yang mayoritas agama itu nggak pernah bisa maju, nggak bisa diajak maju. Lihat aja di Indonesia nih, debat TikTok rame, Muslim bahas Alkitab terus. Padahal dia nggak ngerti maksud dan tujuan dari Alkitab ini. Dia hanya mempelencongkan itu ayat-ayat untuk disesuaikan dengan rencana mereka. Oke, kalau gitu kita bongkar ini 300 ayat itu. Kan kalau saya bongkar 300 ayat, bukankah kamu yang malu, Zuma? Dengar baik-baik, sejarah menunjukkan bahwa banyak non-Muslim lebih baik memilih mati daripada harus tunduk kepada Islam. Dalam sejarah Indonesia, selama kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha, Sriwijaya, Sailendra, Majapahit, dan lain sebagainya, perdagangan subur tumbuh
dengan bangsa Cina dan India dan membuat Indonesia begitu kaya sampai Indonesia menjadi terkenal di seluruh dunia dengan julukan The Golden Spice Islands. Ini membuat pedagang-pedagang Eropa ngiler dan berdatangan untuk mencaplok kekayaan itu. Islam harus sadar. Dan Zuma tolong deh jangan memprovokasi dengan video-video seperti itu. Kecil sekali kalau saya menjawab. Masa Yesus Kristus adalah seorang Muslim? Narasi kosong. Mengapa ajaran Yesus dan Muhammad terjadi kontradiksi kalau memang Yesus itu Muslim? Ada nggak Yesus mengajarkan cium batu hitam? Ada nggak Yesus mengajarkan lempar setan pakai batu? Ada nggak? Nggak ada, saudara. Yang membuat video-video ngawur seperti itu, seperti kata Zuma ini, entah apa maksudnya.